Baik, saya akan mulai ya, Ibu-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung, salam sehat dan semangat selalu Ibu-Ibu Soleha, Majelis Ta'lim Khorinisa, dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir. Terima kasih ya telah menyediakan waktunya untuk kita kembali bersilaturahim dan juga menimba ilmu dalam kajian rutin Majelis Ta'lim Khorinisa Senin 12 September 2022. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah fala wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Pardamaian Harahap, yang akrab kita sapa beliau dengan Bang Dame sebagai narasumber kita hari ini. Yang kami hormati penasehat kita Bunda Hajarianti, kemudian Ibu Hajaria Karno dan Ibu Hajarini selaku ketua dan wakil ketua, beserta ibu-ibu semua pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim Khorinisa, wabil khusus tentunya Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir bersama-sama kita, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Setinggi puji, sedalam syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkan taufik, hidayah, dan nikmatnya yang tiada terhingga, terutama nikmat waktu ya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, waktu dan kesempatan untuk menimba ilmu yang bermanfaat. Kita didekatkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi melalui kajian rutin Majelis Ta'lim Khorinisa dalam kondisi sehat walafiat dalam iman Islam. Ya, Masya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibullah Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah di bawah naungan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya mujibah sa'ilin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semoga dengan ridho Allah Majelis Ta'lim Khorinisa dapat istiqomah dan amanah sebagai majelis ilmu dan sosial. Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita dalam menerima ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Untuk itu, kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah dan doa. Ala hadihinia walikuli niatan soleha summa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ijabah basiril Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rob, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin, amin ya mujibah sa'ilin. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ilmu merupakan anugerah ya dari Allah, wujud kasih sayang Allah pada hamba-hambanya yang beriman. Ilmu adalah kunci sukses dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah saat ini kita akan kembali mendapatkan kucuran ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Pardamaian Harahap dengan tema menyadari ilusi personalita atau ego. Dari judulnya kita udah kayaknya harus berpikir
keras nih ya. Makanya itu ibu-ibu, mari kita ikat ilmu yang kita akan dapatkan ini dengan mencatatnya dengan baik, ya, dengan seksama. Insya Allah kita dapat melaksanakannya atau mengamalkannya. Kita haturkan langsung ya kepada yang terhormat Ustadz Pardamen Harahap, Bang Dame, untuk memaparkannya. Kami persilahkan. Oke, alhamdulillah Ibu Rianti dan para pengurus jemaah tabligh yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basolli ala hajal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu, sahabat-sahabat, para pecinta Allah, perindu Allah yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Atas izinnya kita bisa belajar bersama-sama dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita, keimanan kita, insya Allah juga kedekatan kita dengan Allah, bahkan juga kesatuan peleburan hati kita dengannya. Semoga siapapun yang hadir di sini, anggota majelis ataupun tamu, dimudahkan untuk paham, dimudahkan untuk bisa mengalami langsung pengetahuan itu. Hikmahnya saya juga dilancarkan, diberkahi untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Salam dan hormat kita kepada guru-guru yang pernah hadir dalam hidup kita, yang diundang di taklim ini, guru-guru yang pernah hadir di kehidupan ini, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema ini sebetulnya pintu masuk. Pintu masuk kita untuk serius, sungguh-sungguh menghayati siapa diri kita ini. Dan selama ini, menghayati diri sendiri ini, mengenal diri sendiri ini, kita sambil lalu. Kalau kita ditanya, kamu kenal nggak dirimu? Pasti kita jawab, saya kenal gitu. Saya tahulah diri saya. Setiap hari saya bangun pagi, saya berinteraksi dengan siapapun. Saya tahulah diri saya. Tapi siapakah dirimu yang sebenarnya saat kamu mati? Itu kira-kira. Saat kamu mati, kamu masih ada nggak? Gitu kira-kira. Itu sudah menjadi pertanyaan implisit. Pertanyaan primordial gitu Bu Rianti ya. Dari kita sejak ada di dunia ini, itu menjadi bawaan kita. Itu Bu pertanyaan. Kalau ditanya siapa? Oh, kamu tahu nggak? Dia tahu gitu. Saya seorang ibu. Saya adalah seorang istri misalnya. Saya seorang bapak. Saya suami. Saya bekerja. Saya kadang marah, kadang kesal. Saya tahu masa lalu saya, memori saya. Saya bahkan tahu kalau saya berselancar di Instagram, gitu, di Facebook, gitu, di Twitter, gitu kan, yang suka main sosmed. Tapi kalau ditanya, saat kamu mati, siapa kamu saat itu? Nah ini. Dan itu pasti terjadi. Bisa ditolak, Bu. Nah, kemana kita belajar itu? Harusnya kan ke agama kan. Dan memang ke agama. Tapi bagaimana kita bisa memastikan kalau saya mati, saya tahu siapa diri saya. Kalau dari agama kan, kena siksa kubur, masuk neraka, atau masuk surga gitu. Ya kan? Atau kalau kita sudah belajar 7 derajat jiwa, saat saya mati, nafsu ammarah, nafsu lawamah, gitu ya. Nafsu mulhamah,
atau nafsu mutmainnah? Gitu ya Bu Ninil ya. Nafsu apa nih kira-kira? Nah itu kan pertanyaan kita semua. Saya termasuk yang selalu bertanya itu. Kalau saya sakit, pernah saya sakit zaman sebelum pandemi juga lumayan lama. Ya baru pulang dari Portugal ya waktu itu. Itu nanya tuh, orang kalau mati itu seperti apa sih gitu. Saya tanya lagi, padahal saya sudah sering merenungkan, mentafakuri, memeditasikan. Tapi datang lagi pertanyaan itu, butuh kepastian, butuh clear gitu. Jadi menyadari ilusi personalitas, kajian tasawuf kita ini pintu masuk. Atau begini juga Bu Rianti, kalau saya lagi mimpi, ini kan pengetahuan kita pengalaman ya Bu ya. Kalau saya lagi mimpi, semua kita pasti pernah mimpi ataupun tidur pulas. Saat saya mimpi, saya siapa ya saat itu gitu. Gitu Bu Yani gitu ya. Coba tuh direnung-renungkan tuh pelan-pelan. Kalau itu ngorok gitu. Nah saya siapa waktu itu? Saya waktu tidur pulas itu siapa? Oke, tidak ada ini, tidak ada penjelasan. Tapi begitu kita bangun Bu Ninil, saya tanya Bu Ninil, tadi malam bagaimana tidurnya? Oh, alhamdulillah Pak Ustadz tidur pulas. Kok tahu? Nah, gitu. Kok tahu tadi malam tidur pulas? Berarti ada yang menyaksikan. Gitu. Kok tahu kamu kok kamu tahu dia mau mencuri? Oh, saya lihat, saya saksikan. Atau gini deh Bu, bukan saya lihat, saya saksikan. Iya. Jadi kita tahu sesuatu karena kita saat itu ada yang bersaksi. Ada yang sadar saat itu. Nah itu siapa? Gitu. Tapi begitu Bu Ninil bangun, langsung Bu Ninil, oh saya lagi tidur pulas itu, saya masih hidup kan gitu. Buktinya apa? Masih ngorok. Nah itu siapa yang bernapas? Ya kan? Bu Yani itu. Siapa itu yang bernapas? Oke itu. Terus kalau lagi mimpi, Bu Ninil gimana tadi malam tidur? Oh saya mimpi Pak Ustadz. Mimpi apa Bu? Oh saya ke New York gitu misalnya gitu. Jadi Bu Ninil tiba-tiba dalam mimpi itu dia ada di New York gitu kan. Ya Bu Ninil ya. Pernah mimpi begitu nggak? Nggak pernah ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pernah mimpi begitu nggak Bu? Bukan di New York ya? Bukan begitu Ustadz. Yang sering itu mimpi di suatu tempat itu bisa berulang kali. Oke. Kalau tempat yang Ibu pernah mimpi di mana Bu? Ya, contohnya saya ada suatu rumah gitu. Terus saya Di mananya? Saat itu sadar nggak itu di mana? tidak sadar. Oke. Jadi Tapi tidak rumah pernah itu ini salah saya mimpi tinggal di Mekah, mimpi di umroh pernah? belum pernah Ustadz. Oh gitu ya. Ya kalau yang Ibu sadar Ibu pernah mimpi di mana? Ada. Ada. Mana? Di rumah apa ya? Tempatnya. Pak D Sadar nggak? saya. Sadar nggak? Oh Pak D ya, rumah Pak Ya, D. di Rumah rumah Pak Pak D D di mana? di Banyuwangi. Nah, katakanlah Bu Ninil. Jadi bukan New York ya, saya salah ternyata. Kejauhan Ustadz. Belum. Frekuensinya bukan New York. Oke, ini saya sengaja, ini kan materi sebetulnya materi yang sangat penting, boleh dibilang berat, tapi saya pakai bahasa ini sederhana. Oke, teman-teman, kita analogikan gitu. Bu Ninil mimpi di Banyuwangi. Badannya Bu Ninil yang badan itu tidur di rumah kan? Betul. Oke. Lalu tiba-tiba ada rasanya ya Bu Ninil yang terpisah, seolah-olah terpisah
Iya. ada di Banyuwangi gitu Iya, kira-kira. betul. Entah gimana perginya, pokoknya Bu Ninil bilang saya adanya di rumah Pak D, dan rumah Pak D saya itu yang saya tahu di Banyuwangi. Ketemu siapa di situ, Bu? Ya ketemu Pak D saya, ketemu keluarga juga, Oh, beberapa orang. nah rasanya nyata nggak? Nyata. Nah, sangat maaf ya, Ibu Ninil yang di mimpi, kan ada 2 Bu Ninil nih. Iya, iya. Bu Ninil yang asli di tidur, Bu Ninil yang memisahkan diri. Nah, ini yang disebut person. Bu Ninil yang terpisah itu ada di Banyuwangi. Dari penglihatan Bu Ninil yang terpisah ini, itu kita sebut person ya. Person ya, person itu individualitas. Itu melihat dia, lihat Pak D gitu. Dan Bu Ninil yang ini nih, yang terpisah ini nih, itu dia melihat benda-benda di situ. Betul. Bu Ninil yang ini, yang sebut aja diri yang terpisah ya. Separate self bahasa Inggrisnya. Diri yang terpisah ini berintegrasi dengan berbagai kejadian di situ. Sampai di sini paham ya Bu Yani ya? Ya. Tapi ada Bu Ninil yang asli. Diri yang asli masih tidur. Ya. Nah, waktu Ibu Ninil diri yang di Banyuwangi ini, itu sebagai badan atau sebagai apa? Nggak jelas. Enggak. Sebagai ruh bukan, Ustaz? Nah, pokoknya tidak sebagai badan lah ya. Iya, bukan jasadnya, betul. Nah, berarti si diri kita itu seolah-olah bukan keluar, memisahkan diri, dia menjadi person. Nah, mulai paham ya? Menyadari diri yang personalitas. Gitu Bu Yani. Udah mulai dapat ya? Jadi menyadari diri yang personalitas. Diri yang asli yang mana Bu Ninil? Yang tidur. Yang tidur. Oke. Diri yang personalitas ini yang terpisah yang ada di Banyuwangi ini, dia melihat dia berbeda dengan D. Melihat apapun di situ seolah-olah nyata. Berarti ada kesadaran, ada diri yang personal di dalam mimpi yang melihat dari sudut pandang itu Bu Rianti. Dari sudut pandang diri yang terpisah ini, si personalitas ini, dia melihat dia berbeda dengan yang lain. Benar nggak? Kalau Ibu Ninil yang di Banyuwangi itu, di rumah Pak D itu, melihat ada tikus misalnya di situ, ada tikus. Pasti begitu, benar nggak? Takutannya, betul. Ketakutan kan? Apalagi ada ular. Gitu. Tapi kalau di situ ketemu mantan gimana? Ada gitu juga. Dalam mimpi ketemu mantan. Emosinya terjadi ya Ustaz saat mimpi. Terasa seolah-olah real. Saat kita di dalam mimpi itu terasa nyata. Oke, ini penelitian kita nih sama-sama. Nah, jadi Ibu Ninil yang terpisah ini melihat tikus, melihat Pak D, melihat orang, melihat apapun, melihat mantan, dia merasa dirinya berbeda dengan yang lain, gitu Bu Rianti. I am different with others. Aku berbeda dengan yang lain. Clear ya? Jadi dari sudut pandang diri yang terpisah ini, aku berbeda sama yang lain. Maaf Ustaz, berbeda dengan yang lain itu dengan siapa maksudnya? Dengan tikus, dengan apapun yang lain selain diri ibu yang itu. Dalam mimpi itu? Iya, ya dong. Clear ya? Ya dong, kalau ngelihat tikus di situ kan kita kabur. Iya. Aku dan tikus beda di situ. Aku yang diri terpisah ini ya Bu ya. Masih bisa ngikutin Kak Bu Yani? Alhamdulillah. Dibuka aja Bu ininya. Nah, sekarang kita mulai menyadari ada diri yang asli katakan lagi tidur sementara ini. Terus ada diri yang terpisah. Bu Ninil 1, Bu Ninil 2. Gitu kira-kira ya. Aku 1, aku 2. Oke. Aku 1 yang tidur.
mimpi, ada aku yang memisahkan diri di dalam mimpi. Dari sudut pandang aku yang terpisah ini, aku beda sama Pak D, aku beda sama tikus, sama mantan, sama rumah, sama gunung. Kalau dalam mimpi ibu itu, ibu jalan-jalan. Tiba-tiba Bu, ada perampok dalam mimpinya Bu Ninil. Bu Ninil kabur, Pak D tolong. Kabur, lari. Wah, rampoknya galak banget. Wah, lari gitu. Sampai kemudian ada jurang, Bu Ninil. Ibu jatuh. Oh, jatuh ke jurang. Tiba-tiba, bep, mimpinya berakhir. Atau dari tempat tidur. Dan ternyata yang tidur di tempat tidur itu jatuh dari tempat tidurnya. Bangun. Itu namanya kesadaran jaga. Bukan kesadaran mimpi lagi. Tapi kesadaran jaga. Butuh napas dulu Bu Ninil. Iya. Nah sekarang Bu Ninil, Ibu Ninil meneliti setelah kajian sama Ustadz Dame. Itu tadi saya ketemu Pak D. Siapa yang ketemu Pak D? Bukan diri yang ini. Diri yang dalam mimpi. Nah, gitu dong. Saya ketemu tikus. Saya ketemu perampok. Saya ketemu apapun. Siapa yang ketemu? Dari mata siapa dia melihat? Dari mata persona dalam mimpi. Mata persona. Tapi diri Bu Ninil yang sekarang yang bangun. Sadar. Semua itu hanya ada dalam imajinasiku. Benar nggak? Iya. Tikus adalah hadir dalam imajinasiku. Tapi tikus itu adalah pikiranku. Benar nggak? Makanya kalau kita mimpi, suka guru-guru spiritual bilang, kamu lagi mengalami ini. Jadi tikus dalam mimpi itu simbol. Di dalam mimpi itu mungkin pelindung. Rampok dalam mimpi itu simbol. Jadi kalau ibu ketemu orang yang kita benci di dalam mimpi, itu gambaran batin kita. Oke? Nah, banyak orang nggak mau begini, Bu. Mau meneliti begini. Nah, ngerti dong sekarang? Semua kita ngerti. Jadi pengalaman tidur pulas itu tidak ada aktivitas kecuali napas. Nothing. Jadi Bu Rianti, saya suka bilang, guru-guru juga yang sudah bangun suka bilang, aku baca buku juga ada, deep sleep itu sadar Bu. Cuman nothing. Nggak ada thing-nya. Bukan tidak ada ya. No, terpisah, thing. Tidak ada yang nampak gitu kira-kira. Thing itu kan sesuatu. Berarti absence of thing kalau bahasa itu. Kosong aja. Kosong itu ada loh ya. Seperti layar laptop ini sebelum dinyalakan. Dia ada tapi kosong. Screen kosong. Begitu muncul gambar-gambar Zoom ada 59 orang. Ada 59 gambar tampil di screen. Ya dong, Bu Yani kan ya, di layar laptopnya Ibu kan banyak gambar lah. Iya. Tapi layarnya tetap sama nggak Bu? Sama. Nah, layar beda nggak sama gambar? Beda. Layar itu realitasnya sama nggak sama gambar? Realitasnya sama. Sama Bu. Emang gambar ini sebenarnya penampakan, benar nggak? Iya. Penampakan dari hasil teknologi. Nah, maksudnya Ibu mulai sadar juga. Realitas layar tetap begitu. Cuma di layar itu nampak gambar. Gambarnya bisa ganti-ganti. Jadi nanti kalau ada pocong di layar ini, Bu, nggak usah takut, Bu. Tetap layar kok. Dia cuma appearance, Bu Rianti namanya.
penampakan. Sama dengan mimpi. Apapun yang nampak di mimpi, itu adalah proyeksi diri kita. Jadi kalau ada, sama juga kalau sekarang Bu Rianti, saya bangun. Saya sadar nih, jaga. Saya mikir orang yang saya benci. Itu siapa? Diri saya. Pikiran saya. Makanya bodoh kalau kita benci orang. Kita benci badannya, atau kebencian menampil sebagai sosok di benak kita. Tapi Ustadz, Bang Dame, ada yang orang meninggal waktu pas lagi tidur, mimpi. Lagi tidur, meninggal. Itu kan pengalaman dia, Bu. Iya. Kalau pengalaman dia, pengetahuan kita tentang itu semua asumsi. Nggak pasti. Okay. Saya sudah mulai meninggalkan pengetahuan katanya gitu. Iya. Ya, itu bukan siratal mustaqim. Katanya itu biarin aja, itu pengalaman dia individu. Iya, jadi ini ya masing-masing individu. Ingat ya, pertanyaan saya tadi di awal, kalau ditanya siapa kamu, kita semua tahu. Tapi nggak clear. Ketika saya tanya, kalau saya mati, apa saya saat itu? Itu yang mau kita jawab sebenarnya. Dan itu nggak boleh dogma. Hanya dogma. Kita udah kenyang dengan dogma. Itu sementara pengetahuan. Sekarang kita mau selidiki langsung. Makanya saya kasih perumpamaan mimpi, Bu. Bu Ninil tadi mimpi, tidur. Kalau toko Ninil kedua ada di Banyuwangi. Gitu kira-kira. Dan dari perspektif cara pandang, dari a point of view, pandangan diri terpisahnya Bu Ninil itu, dia berbeda dengan Pak D. Dengan apapun di situ. Tapi begitu dikejar-kejar perampok, jatuh ke jurang. Oke, bangun. Yang diranjang bangun. Saat yang diranjang bangun, semua itu cuma experience, penampakan di kesadaranku, di mimpi, di dalam imajinasi. Nah sekarang nih Bu, sekarang nih, kata Nabi Muhammad nih. Ini kata Nabi nih ya. Kita kan harus merujuk pada Nabi. Semua manusia tertidur di dunia ini. Gitu Bu Rianti. Semua manusia tertidur di dunia. Saat dia mati, barulah dia terbangun. Tapi kan kita nggak mau nunggu badan ini berakhir, Bu. Kita bangun. Mau. Kita mau sekarang dengan belajar tasawuf, kita mau bangun sebelum masa kematian yang pada umumnya itu terjadi. Sebelum ajal tiba. Sebelum maut datang. Makanya di ajaran tasawuf, Bapak Ibu, ada ajaran hadis Nabi juga. Ental maut qoblal maut. Matilah sebelum kamu mati. Kita mesti cari guru. Sahabat spiritual. Yang bisa membangunkan kita sebelum mati yang itu datang. Gitu ya Bu Epi ya. Halo Bu Epi. Ya kita mesti ya. Kita kajian nih sudah berapa tahun saya ngajar di Sianjo, kayaknya udah ada 8 tahun lebih. Di sini juga sudah mulai ngisi anak saya ya, Bang Arif ya. Gaya banget anak muda kan, sudah mulai sharing spiritual. Iya. Karena bapaknya dari kecil udah nemenin dia supaya bangun. Enggak hadir hari ini Bang Dame. Diundang. Dia lagi kerja juga magang. Nah, jadi Bu, setelah saya juga belajar ini dari guru-guru saya,
Katakanlah yang membangunkan saya nggak harus jatuh dari ranjang, Bu. Jatuh dari ranjang itu perumpamaannya kena stroke, masuk ICU, mengalami mati suri, near death experience. Ibu kan nggak mau harus begitu kan, baru bangun. Mudah-mudahan ini sudah mulai ini nih, Bu. Sekarang kita masuk ya. Ini sengaja saya pelanin. Ini kata seorang Syekh, Bu Rianti. Syekh Al-Akbar namanya. Mengulas hadis Nabi ini. Ketahuilah bahwa diri kalian adalah khayal. Bahasa Arabnya. Tapi jadi bahasa Indonesia nih, Bu. Khayal ini jadi ngayal. Oke? Tapi kalau di bahasa Indonesia kan sebetulnya khayalan itu adalah imajinasi. Membayangkan. Mengimpikan. Itu. Khayal itu luas. Semua yang kalian persepsi, kan banyak tuh persepsi kita buyan. Dan katakan pada diri saya, ini bukanlah diriku. Misalnya lihat pohon kan, itu bukan diriku gitu kan. Lemari di kamar ibu, itu bukan diriku. Adalah khayal juga. Bahkan keseluruhan alam eksistensi ini adalah imajinasi di dalam imajinasi. Nah loh. Tidak usah mumet Bu Yani. Karena sekarang ada teknologi. Teknologi itu adalah salah satu penggambaran imajinasi. Ibu bisa, seperti saya sekarang nih. Saya bisa mengganti-ganti background saya, benar nggak? Mau begini, mau begini, mau begini, benar nggak? Saya bisa ganti-ganti kan? Iya. Dengan mudah. Itu asli nggak? Ya, itu cuma background. Jadi, sebenarnya diri kita yang di Instagram itu adalah diri yang kita coba personalitaskan. Image. Makanya imajinasi, image. Perdamaian yang datang ke ibu sebagai utusan untuk berbicara adalah gambar. Dan nanti rekamannya ada nih di YouTube-nya KRN. Jadi kita hidup di dalam imajinasi. Makanya Bang Arif pernah tulis tuh. Ibu dengar tuh kajiannya tuh di Kamana. Dimanakah kita sebenarnya hidup? Jadi imajinasi di mimpi. Jadi benar Nabi. Kita perlu sadar aja, Bu. Nanti kalau makin canggih, Bu, kita kalau kajian bukan pakai laptop lagi, Bu Rianti. Pakai kacamata metaverse. Nggak tahu nanti sempat nggak ibu. Tapi kalau Zoom ibu sempat karena pandemi. Nanti era-era anak muda kayak Arif dan cucu-cucu ibu. Kalau diskusi nggak perlu ke Amerika lagi. Ngumpul yuk. Pakai kacamata. Nongol ada di situ. Ada diri-diri hologramnya. Personanya. Bukan asli. Ada bentuknya, Bu. Kayak ibu sekarang ngobrol ada 61 orang. Cuma masih layar datar. Seperti film Star Trek ya, Ustaz. Nah, itu yang saya maksud, Bu. Karena dunia kita sudah digambarkan sedemikian dan kita terlibat, kita harus sadar menyadari diri yang personal. Kalau enggak nanti, Bu, gambar ibu yang di Instagram dimaki-maki, ibu marah, biarin aja yang dia maki-maki gambar. Santai aja. Kan netizen kan suka komen-komen tuh kan. Jadi Bu, ibu harus menyadari diri yang personal. Nah, yang selama ini orang suka nyebut krisis identitas, mencari jati diri, mereka masih mencari personal, bukan sadar sebagai makanya perlu kajian begini nih. Kalau kita nggak tahu ilmu begini, Bu, kita sebetulnya hidup dalam mimpi.
Makanya hidupnya drama Korea. Kita hidup dalam sinetron kehidupan yang nggak ada selesainya. Bab hidupnya itu lagi. Masalahnya itu lagi. Nggak kelar-kelar. Ayo dong bangun. Kira-kira begitu. Tapi dengan sadar, dengan makrifat. Nggak harus jatuh dari ranjang. Jatuh dari ranjang itu perumpamaannya stroke. Serangan jantung. Masuk ICU seminggu. Baru sadar. Itu kan sahabat saya di Dialog Zoom kan. Mas Denny kan. Saya ada Instagram. Dia stroke dulu 2 kali. Mas harus stroke dulu ya baru mulai kita bangun gitu. Nah ini jangan nunggu stroke, Bu. Itu the way of fear. Oke, kita lanjut ya. Pelan-pelan aja. Nggak tahu Bu Rianti ini kayaknya beberapa sesi kali ya. Tapi nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa Pak Dame. Nah ini kata Ibnu Arabi lagi Bu. Ya. Ini kalau Ibu mau mendalami ada bukunya nih. Bagi ibu-ibu yang berkenan dapat buku berat. Biarin aja, baca aja. Kan ditemani seorang guru sahabat spiritual. Mas baca lagi halal haram itu lagi. Sinetron terus hidup kita. Beda pandangan bek. Oke. Bagi Ibnu Arabi, ini sufi besar. Hal yang disebut sebagai kenyataan, yaitu alam indrawi yang mengitari kita. Kan Ibu kan digitari oleh alam indrawi kan? Dan lazim kita anggap sebagai realitas. Sebetulnya adalah mimpi. Nah, dengan ada analogi teknologi sekarang kita jadi paham apa yang dialami Ibnu Arabi. Melalui panca indera, ya mata, telinga, ya enggak? Kita mempersepsi sedemikian banyak benda, betul? Membedakan satu benda dengan yang lainnya. Menyusunnya, ngatur-ngatur, kayak Ibu Nata kan, oh piring di sini, ini di sini. Sesuai dengan nalar kita. Ada kategori-kategori, ya enggak? Iya. Baju di sini, kamar tidur di sini, kamar mandi di sini. Itu kan sebetulnya logika kita kan. Dan kemudian mengukuhkan sesuatu yang solid di sekeliling kita. Kita menganggap itu solid. Lalu kita menyebut bangunan itu solid sebagai kenyataan. Dan tidak mengukuhkannya sebagai yang nyata, yang wujud. Nah ini agak pusing. Tetapi setidaknya ibu-ibu jadi paham. Ada guru-guru yang meneruskan ajaran Nabi sudah memahami begini. Nah si perdamaian ini saya adalah dan guru-guru saya yang lain, saya belajar begini. Seperti ini. Saya ajarkan juga ke anak-anak muda. Karena anak-anak muda sekarang Bu hidup di game loh Bu. Hidup di dunia maya loh. Berapa lama dia pegang HP itu? Ibu lebih lama berintegrasi dengan orang secara fisik atau secara online? Sekarang online. Berarti kita ketemu gambar-gambar dong. Ya. Ibu transfer pakai apa? Pakai duit kertas apa digital? Digital. Udah nggak pakai, ada beberapa restoran udah nggak terima uang kertas Bu. Iya. Pakai Oppo katanya. Pakai Dana katanya. Nah ini bukan realitas sebenarnya ya. Ini appearance, penampakan. Ini benar Nabi. Makanya banyak hoax. Memilih presiden juga nunggu rating apa elektoral gitu-gitu Bu dunia kita sekarang. Makanya saya suka bilang dalam kata Nabi, nanti satu saat ketika Dajjal berkuasa, fitnah besar. Dajjal itu sebetulnya instrumennya teknologi. Apa namanya? Pintar banget kan Dajjal itu kata Nabi. Artificial intelligence. Kita sekarang pakai alatnya Dajjal nggak? Iya. Iya dong. Bisa dibilang teknologi ini Zoom. Tapi kita harus sadar. Harus ada cinta.
Harus ada kesadaran nih. Jadi ibu-ibu, judul kita kajian ini adalah menyadari ilusi diri personal. Nah, pelan-pelan ya, saya terusin lagi ya. Yang tadi ini nih Bu ya. Kalau di tempat lain saya suka ngasih Mary sama Jane gitu. Tapi kalau tadi Bu Ninil 1 sama Bu Ninil 2 gitu. Kita kira di sini. Nah, pengalaman hidup kita dapat dilihat dari dua cara, Bu. Pertama, dari kesadaran yang tunggal ini. Kedua, dari separate self, diri yang ini. Kebanyakan orang melihat kehidupan dari diri personal ini. Sehingga kita kesal sama orang. Kalau kita sudah sadar diri yang tunggal, kalau ada orang disakiti, itu seperti diri kita. Itu namanya tauhid, Bu. Tauhid. Tauhid itu itulah nanti cinta. Ketika alam disakiti, kita berasa. Karena itu tubuhku. Jadi kalau mati, ini kan kalau ini berakhir mimpinya, berarti ini mati kan? Iya. Aku jadi ini, betul? Oke? Okay? Kalau yang ini mati, aku jadi apa? Aku jadi roh. Makanya analogi balon yang waktu itu saya kasih tahu di dialog positif. Roh itu analoginya seperti udara tanpa batas. Betul nggak, Bu? Tanpa batas. Roh itu. Roh itu udara tanpa batas. Kesadaran absolut itu, Bu Rianti. Yang kita suka sebut Tuhan. Roh itu, yang hidup itu, napas itu tanpa batas, Bu. Analoginya, begitu dia dibatasi, saya tiup balon. Makanya kata Allah, aku tiupkan. Ditiuplah analoginya, ini analog ya. Jadi balon biru, Bu Rianti. Balon merah. Tiup lagi, balon kuning. Balon hijau. Jadi udara yang tadi tanpa batas, jadi terpisah-terpisah. Ada di balon biru, balon merah, balon kuning. Kira-kira Bu Nini, udara yang di balon kuning, balon merah, balon hijau, dan yang di luar balon, substansinya sama nggak? Sama. Tapi karena kelamaan udara yang di balon biru di situ, dia nganggap dia aku biru, aku kuning, aku merah. Itulah diri personal. Karena dia mengidentifikasi dirinya sebagai si biru. Udara biru, udara merah, udara kuning. Satu saat kalau ini diletuskan, Bu, balik kemana dia? Balik ke udara. Menyatu dengan udara. Itu namanya ilaihi roji. Karena itu udara yang di balon biru, dia harus sadar, aku bukan biru. Aku meskipun dibatasi, aku tetap udara yang sama. Itu namanya man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, sungguh dia kenal Tuhan. Siapa yang kenal dirinya, aku biru. Bukan. Kamu udara. Emang kalau ibu napas siapa itu? Allah. Napas siapa itu? Sadari aja. Makanya di sini kan ini ayat. Ya. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, badan itu aku tiupkan rohku kepadanya. Kita puluhan tahun amnesia rame-rame, Bu.
Kita menganggap diri kita si biru itu. Gue adalah personalitas damai. Gue adalah seorang ayah, seorang suami, seorang ibu, seorang istri. Itu sementara. Ketika Bu Rianti, aku sadar diriku yang absolut itu, roh itu, kesadaran itu, yang karakternya adalah tenang, damai, dan objek. Dia hanya kesadaran. Ketika dia beraktivitas, itu namanya cinta. Rahim. Itu Asmaul Husna. Kan gini Bu, kita perlu self-realization. Sadar diri kita yang real, ya enggak? Ini kan real kan? Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris ini namanya kesadaran diri kan Bu? Kenapa saya pakai bahasa Inggrisnya? Ini diri yang real. Bukan diri yang personal. Itu ilusi. Self-discovery. Dari self-discovery jadi self-remembering. Ini kayaknya puluhan tahun akhirnya dapat gambar ini. Inilah diri kita yang asli, Bu. Diri kita yang asli ini, kesadaran, itu mempersepsi dunia sebagai objek berbeda dari diriku, other. Kalau ibu menutup mata, Bu, ibu nutup mata. Apa yang disebut badan ibu itu kan image, iya enggak? Bu Ninil misalnya di depan cermin. Oke. Ada gambar di situ kan? Badan kan? Oke. Ya. Terus ibu meditasi, ibu tutup mata. Sekarang ibu badan itu jadi gambar kan? Iya. Di benak kita. Kalau kerasa pegal-pegal, itu namanya sensing. Sensation, iya kan? Pegal-pegal, sakit pinggang. Kan kerasa, sering sadar loh dengan itu. Oh ini lagi sakit kepala, sakit perut. Ini mules. Sadari. Kesadaran menyadari badan sebagai sensing. Ini direct part semua ini nggak ada dogma di sini. Ibu bisa lakukan. Soalnya kalau saya kasih dogma itu katanya. Nggak membangunkan. Itu sampai kapan pun itu nggak bangun-bangun. Selidiki sendiri, Bu. Iqra. Baca sendiri tubuh itu. Oh, ini kayaknya kekenyangan. Tahu dong. Sang kesadaran menyadari full gitu. Nah, itu dunia, betul? Dunia adalah persepsi. Kalau badan adalah sensing. Ini banyak banget nih. Ini yang waktu itu saya kagum sama Bu Rianti. Datang ke saya. Bang Dame, Ustadz, aku sudah mengenal banyak puluhan perasaan. Gitu. Ya enggak? Kalau itu di sini, Bu. Mind itu isinya gambar-gambar. Kita sebut memori gitu ya. Imajinasi. Touch. Feeling. Memory. Saya mengetahui objek itu. Ini 70 orang jadi meditatif nih sekarang nih. Kalau ya sambil masak nggak ngerti ini. Sambil masak. Harus fokus. Nah, sambil makan bakso nggak ngerti nih. Masih dengerin rekamannya lagi. Nah, yang suka orang lupa Bu Rianti adalah ini nih spirit. Awareness itself, the subject. Ini yang saya ajarkan sama Arif. Nah, dirimu itu subjek ini. Yang bisa mengamati pikiran, perasaan, mengamati sensasi di badanmu, sama mengamati yang kita sebut dunia ini. Kamu adalah ini. I am. I am yang ini gak berubah.
Ini berubah, dunia berubah, badan berubah. Lihat aja foto kita. Pikiran berubah, perasaan berubah, ingatan berubah. Tapi sang sadar ini nggak akan pernah berubah. Pada saat kita mati, aku yang mana? Yang inilah. Makanya dari sekarang sadar sebagai ini. Namanya self-realization. Awareness itself. Self-discovery. Self-remembering. Coba kita teliti. Nah, ini yang disebut I am consciousness itself. Standing as awareness. Tetaplah sebagai kesadaran. Jangan sebagai personal. Tapi sadari personal. Karena itu jadi self-remembering. Coba kita teliti sekarang kata-kata self-inquiry ya. Self-inquiry kita selidiki. Bu Ninil. Kata-kata remembering. Kalau Bu Ninil mengingat pardamian, apa yang Ibu ingat? Yang banyak mengajarkan tentang apa ya? Mungkin membangunkan diri saya. Nah, saya ingat, saya bantu Ibu. Yang Ibu ingat pecinya, kacamatanya, hidungnya, itu kan menarik. Berarti yang Ibu ingat adalah kualitas. Apa itu? Ilmu. Betul. Atau kasih sayang. Yang Ibu betah dengerin si pardamian itu apanya? Ilmunya, Ustaz. Saya lagi mengajak Ibu self-inquiry. Apa yang kita ingat? Kalau saya ingat anak saya, apa yang saya ingat? Badan. Nilai-nilai yang dia bawa, karakternya, apa yang kita ingat? Nah, saya narik lagi. Kalau kita mau ingat guru kita, apa yang kita ingat? Kalau Ibu ingat mantan, apa yang Ibu ingat? Kan suka reunian tuh orang. Wah, setelah 30 tahun kemudian ketemu reunian Bu Ninil. Si Eko namanya ada satu. Eko yang dulu SMA, oh masih oke. Sekarang udah agak buncit sama agak. Tapi yang kita ketemuin Bu Ninil itu adalah dia yang waktu SMA di imajinasi. Makanya menyadari ilusi personal. Dunia kita itu hidupnya begitu. Itu sebabnya namanya dunia mainan. Jadi kalau ada orang jatuh cinta pada mantannya lagi, bukan jatuh cinta pada gambarnya, jatuh cinta pada cinta itu sendiri. Gak ada bentuknya cinta. Karena cinta itu adalah nama-nama Tuhan. Jadi kalau saya mencintai guru saya atau orang yang saya ingat adalah cinta. Makanya ada Asmaul Husna. Nah sekarang nih Bu, kalau kita bersaksi, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Apa yang saya saksikan? Apa yang saya ingat? Masjid Nabawi, kata-kata salawat. Saya ajak lagi. Kalau kita bilang zikrullah, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain aku. Apa yang saya saksikan? Saya ingat. Kalau Ibu pernah umroh, teman-teman, punya pengalaman spiritual di sana. Apapun itu. Begitu pulang ke tanah air, mau sholat. Sholat ingat Allah. Apa yang Ibu ingat? Beberapa guru Burianti memberitahu. Kamu bayangin Ka'bah dulu. Sebagai objek ingatan. Itu bukan Tuhan Ka'bah. Oh, nggak ada suaranya ya, Ustaz Dame. Tapi itu anchor. Ada Bu Evi, ada suaranya Pak Dame ada. Itu anchor Burianti. Makanya dalam Islam kita sholat bukan menyembah atau obat. Itu anchor. Simbol.
Objeknya harus ada tahap awal. Oke. Jadi kalau kita misalnya mengingat seseorang atau kita lagi sholat, mengingat Allah, apa yang kita ingat? Cintanya, cinta Allah, nama-nama Allah. Bentuknya apa? Makanya kalau di Al-Quran, ini Al-Quran, surat Toha. Aqimis sholata lijik. Dirikanlah sholat untuk ingat. Aku yang mana? Bukan aku yang personal dong. Bukan aku yang penampakan dong. Saat itulah kita hening diam. Saat hening dan diam yang lama itu. Itulah zikrullah. Allah di zikrillahi indul qulub. Nah, ibu di sini yang mendengarkan ini perlu merenung masing-masing. Apa anchor saya? Makanya kan la ilaha. Ada orang lagi sebenarnya ingatnya dolar, ingatnya rupiah, ingatnya mantan, ingatnya suaminya yang pernah salah. Itu jadi ilah. Karena itu ilah. Ini tidak ada ini. Jadi kita selama ini banyak mengilahkan yang palsu-palsu. Kalau kita tidak melakukan proses self-inquiry, penyelidikan begini, ikro, itu susah kita bangun. Yang diingat itu, oke lah, image. Image itu ada di, kan kalau kita ingat teman lama, ada emosinya, ada perasaannya, ada kenangannya, ada maknanya. Jangan itu. Forum KRN ini akan menjadi, An-Nisa ini akan menjadi forum kita untuk saling bangun. Syaratnya apa? Ini nggak semua orang ngerti ini, Bu. Syaratnya tulus, rendah hati, jujur. Kalau tidak ada itu, Bu, akhirnya dia balik ke dogma. Harus ditakut-takutin baru tunduk. Misalnya Bu Rianti punya anak buah. Kamu kalau kerja itu pakai cinta, itu ibadah. Nggak bisa, ada keren gitu. Misalnya seorang bos kan. Kalau dia nggak bisa diajak begitu, ya udah. Lu kerjakan ini, gua bayar sekian. Kalau lu nggak kerjain, lu punishment. Kasih lagi iming-iming sama ditakut-takutin. Tapi orang yang sudah sadar, tidak perlu begitu. Dan kalau manusia ada 7 miliar, mungkin 5% yang sadar, Bu. Sisanya bobo. Makanya Nabi bilang, kalian manusia hidup di dunia ini tidur. Itu sebabnya kalau Arif bilang di Al-Quran, krisis isyarat kebenaran. Kapanpun ibu mengalami krisis, itu saatnya ibu bangun. Krisis adalah isyarat hadirnya sang kebenaran. Sebetulnya cinta juga, tapi bukan cinta drama Korea ya. Kalau cinta drama Korea, silakan main sinetron. Tadi kan ada yang nanya pelakor tuh. Apa itu pertanyaan kan? Nah, yang mau saya tanyakan adalah yang pelakor itu kenapa ya Pak? Nah itu drama Korea. Kalau kita mau ikro, kenapa ini terjadi dalam keadaan hidup? Apa imajinasi, apa emosi yang muncul? Be aware, amati. Walah, 30 hari kita puasa itu latihan takwa, Bu. Menahan nafsu, makan, minum, nafsu ammarah lawamah, supaya apa? Supaya sadar semua derita cuma hadir di pikiran, menggoda kita. Benar nggak? Penggoda itu di mana, Bu, datangnya? Ya objek pikiran lah. Bang Dame, boleh tanya sambil. Silakan Bu Rianti. Banyak yang keserap macam-macam gitu. Jadi kayaknya harus dipenggal satu-satu nih tanyanya. Yang ini dulu deh, nanti yang itunya
gabung tapi lupa gitu. Bukan nggak bisa nyambunginnya. Misalnya gini kayak tadi misalnya ya, kalau kita mengingat sesuatu, mulai tadi Pak Damek bilang, kalau Bu Nini ingat saya, ingat apanya gitu ya. Sampai kepada kalau kita lagi mengingat Nabi Muhammad, apakah mengingat waktu lagi sholawatnya, apa mengingat lagi tulisan-tulisannya gitu. Nah, mulai dari situ tuh kan itu salah satu jalan menuju ke kesadaran ya. Ini tanya saja. Jadi kalau kita mau menuju ke kesadaran itu banyak pintu-pintunya gitu. Kita bisa milih pintu-pintu yang mana aja, diantaranya yang kayak tadi itu memunculkan siapa itu Pak Damek, siapa itu Allah, merupakan salah satu pintu untuk kita bisa sadar selain jatuh dari tempat tidur itu tadi. Apakah begitu? Makasih. Begini Bu Rianti, terima kasih. Ini pertanyaan jangan lupa Bu. Nanti dialog jangan lupa sampai akhir hayat. Saya waktu pergi haji dan umroh Bu. Ya, ini kan pengalaman. Mungkin Ibu. Saya dari SMP itu kangen pada Nabi. Dapatlah kesempatan atas izin Allah. Nah, salah satu yang mau saya cerita. Saya senang banget ketika ke Masjid Nabawi. Ya kan? Nah, pingin dong ke Raudhah kan? Karena memang itu ajaran Islam. Tapi dari dulu sih udah nggak nyari-nyari pahala Bu. Udah nggak mikir-mikir gitu dari dulu. Nah, tiba-tiba kebelet mau ke toilet. Itu masjid kan luas banget. Sholat subuh, sholatlah saya di ujung. Imamnya memimpin sholat. Tiba-tiba saat itu ada pengalaman Bu. Saya nggak ceritakan detailnya di sini kan, karena kurang tepat. Saya nangis Bu, terharu luar biasa. Yang bisa saya bagi adalah pokoknya nikmat banget deh Bu. Sampai selesai sholat, biasakan Iqra bikin catatan Bu. Saya bawa buku kecil. Saya tanya di dalam hati, tadi apa ya pengalaman tadi? Saya bicara di hati kepada Allah. Ya Allah itu tadi apa? Dapat jawaban Bu. Ini bahasanya. Itu Raudhah. Tadi kamu di Raudhah. Masih ragu. Nikmat banget. Nah, akhirnya siangnya Bu. Saya ke Raudhah fisik Bu. Ya kan? Ibu-ibu yang udah pergi ke Mekah pasti ada Raudhah kan? Hanya sekitar berapa ratus meter. Itu saya pingin dong. Katanya di situ Nabi sholat gitu jadi imam. Pingin ke situ dong Bu. Nggak bisa Bu. Pas susah sholat. Terus dalam hati saya. Di sini Bu yang saya. Enak Raudhah yang tadi gitu. Jadi mana Raudhah yang asli? Nah, pengalaman ruhani yang Ibu alami itu adalah kehadiran Tuhan. Itu yang disebut utusan Allah datang ke kita dalam bentuk pengalaman. Jadi rasanya itu Bu Rianti. Itulah utusan Tuhan dalam bentuk nama-nama. Kedamaian, ketenangan, kasih sayang. Makanya kalau ada seseorang kalau kita ingat wajahnya. Mengingatkan kita pada kedamaian. Itu jadi anchor. Dan damai itu kan nama Tuhan. Itu sebabnya Bu jangan heran. Kalau di pelajaran-pelajaran orang yang bertarekat. Di rumahnya itu ada foto gurunya. Karena dia punya pengalaman tersingkap. Bukan dia memuji foto. Bukan. Nanya nih ke ibu. Ibu apa anchor Ibu? Ada kata-kata Bu kayak saya. Iqra. Bagi saya itu ayat Allah. Ikut nih. Ikut kan ayat Allah. Jadi kalau saya ada masalah Bu. Ada fenomena nih. Saya diam. Kata-kata itu aja jadi mantra saya. Damai. Iqra. Oke, udah diam tuh. Kan saya pernah bilang tuh waktu di kajian kita di Ragunan. Rumahnya Bu Rianti. Ibu-ibu kita pegang pada Al-Quran. Al-Quran 6.600 sekian ayat.
Dari 6.600 sekian ayat. Ayat mana yang sudah menyentuh ibu? Yang udah tersingkap ibu? Susah jawabnya. Makanya tulus, rendah hati, jujur. Allah akan hadir. Dan cirinya apa? Alif lam mim. Kitab itu, dalikal kitab. Kitab itu bukan bukunya loh, Bu. Ya. Kata-kata kitab di surat Al-Baqarah itu bukan bukunya ya. Bukan. Sekarang di HP, Bu. Al-Quran Mus'ab itu sekarang di HP, Bu. Bukan. Tapi kata-kata kitab itu apa? Pengetahuan itu. Ketersingkapan itu kepadamu. Tidak ada keraguan di dalam. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Karena itulah kenapa 30 hari kita puasa. Agar tatakun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Berproses untuk sadar, alert. Kalau sudah muttaqin, kitab bisa kita saksikan. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib gitu. Mereka yang mengimani, menyaksikan yang tidak bisa dilihat orang. Ghaib itu, Bu, bahasa Inggris itu unseen. Bukan pakai mata indera. Cirinya apa? Tidak ada keraguan. Jadi, Bu Rianti, ibu kalau lagi ke alam misalnya, Labuan Bajo atau di mana gitu ya, yang tempat yang alam itu kan ciptaan Tuhan. Pada momen tertentu tiba-tiba ibu punya pengalaman spiritual kata gitu. Jangan buru-buru update status. Bikin status Instagram. Simpan dulu. Tadi kan Bu Yani bilang, ikat dengan tulisan. Ikat dengan puisi. Ikat dengan doa. Rasakan. Karena besok kita bisa panggil pengalaman itu. Itu namanya remembering. Kenapa kita pergi haji dan umroh? Agar kita bisa remembering. Sampai nanti rememberingnya itu adalah zikrullah. Itu Bu Rianti. Ya, makasih Pak Dame. Bang Dame, makasih. Nah, sikap kita setelah tahu ini. Diri ego itu tidak bisa zikrullah, Bu. Diri personal itu ya topeng aja, persona kan. Makanya menyadari diri yang personal itu pintu masuk untuk menyelami lebih dalam lagi diri kita. Ini kayaknya perlu sesi lagi nih Bu Rianti. Kita Ya, pretelin kayak nanti ya. Ini gambar umum dulu, tapi dapat sesuatu kan Bu Yani? Dapat sih, Dapat. dapat sih. Maksudnya ini maksudnya hakikat banget gitu ya. Maksudnya apa ya namanya? Dalam banget hakikat kalau menurut si Ani ini ya. Jadi bukan kita hanya di luarannya saja, tapi dalamnya gitu. Seperti kayak tadi kan Bang Dame kan bilang katanya sholat itu sebenarnya kita nggak usah mikirin anchornya, karena saya juga punya anchor nih waktu pas apa yang ke haji itu gitu. Tapi kita tuh melihat bahwa Allah itu maha pengasih dan penyayangnya gitu. Ini Bu Yani, anchor itu alat aja Bu. Seperti saya sekarang ngobrol sama Ibu, kan perlu gambar damai di situ di layar laptop Ibu. Iya. Kalau saya tidak ada begini, Ibu kan nggak asik, iya nggak sih? Ibu mau tulisan aja, apa pakai gambar? Enggak kan? Enggak, mau pakai gambar. Mau ada gambarnya kan? Iya. Enggak apa-apa Bu, pakai anchor. Tapi melalui gambar damai itu Ibu mulai, hati Ibu merasakan kok dialog ini. Oh iya benar. Jiwa Ibu merasakan. Makanya kita betah. Saya ingin cerita Bu Rianti. Saya ngajar begini di beberapa tempat tema ini. Ini termasuk yang paling renyah. Kalau di tempat lain mumet, kebanyakan mumet. Ini termasuk paling renyah. Makanya dengerin ulang rekamannya. Iya. Dengerin ulang bila perlu 10 kali. Karena banyak poin-poin penting tadi. Iya. Gambar ini aja.
Ya, putus. Please, Pak. Other object. Badan itu sensitif. Ini. Lupa sama yang ini. Ini satu gambar ini, Bu. Diurai ini bisa berpuluhan kali kajian. Satu gambar ini. Gitu ya, di tengah itu kan I'm itu self, itu Allah gitu. Jadi itu adalah sepertinya kayaknya potensi daripada Asmaul Husna itu ada di dalam diri kita gitu. Yes. Nah sekarang ini karena kita udah menyadari, menemukan diri sejati itu, oh nanti Bu Rianti akan tahu, oh, kasih sayang, harmoni, keadilan, itu sifat-sifat dari sang aku. Jadi kalau kita bantu orang dengan kasih sayang, itu memang dia yang hadir. Pun yang mengingatkan kita pada Tuhan. Itu utusan Allah. Itu sebabnya bulan Islam nggak boleh bayangin muka Nabi. Dan kita yang dikasih ikon cuma Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji. Bisa. Jadi kehadiran wajah Tuhan yang perfect dalam bentuk apapun. Itu namanya kemuhammadan. Muhammadan. Jadi kan wajah fisiknya kan boleh. Nah kemuhammadan bisa hadir lewat pun. Iya benar. Kalau sudah la ilaha illallah, udah nggak ada objek udah. Adanya hanya kesadaran. Makanya syahadat itu ada dua. Nggak bisa sampai ke Allah tanpa melalui salawat. Itu benar kan? Harus pakai anchor dulu. Harus pakai anchor. Nah, di anchor itu begitu tahu yang hakiki. Nah, itulah self inquiry itu ngajak ke situ Bu Rianti. Saya ingatkan itu beberapa tempat. Mas, teman-teman sekalian. Yang akan ditakdirkan, diizinkan self inquiry ini semua orang. Kalau ada orang datang ke saya belum siap, ya saya kasih lagi. Dualitas lagi. Tuhannya itu seolah-olah jauh. Tuhan yang jauh itu menghukum. Hidup saya begini kan. Saya dihukum. Terus lagi. Balik lagi dia ke mimpi. Lo Bu Herlina, ini Bu Herlina ngikutin nggak dari tadi? Bu Herlina ngikutin? Kedengaran? Herlina nggak? Mungkin dia. Alhamdulillah. Bu Herlina ngikutin dari awal? Masuk di tengah-tengah soalnya ngerjain kegiatan dulu. Oh, ya udah. Nanti rekamannya didengar ya. Bu Herlina ini juga pengajar, Bu. Suka membantu aktivitas sosial, narkoba. Saya belum pernah ketemu secara fisik. Belum pernah. Tetapi rasanya nyambung. Beneran, Bu. Itulah dunia kita sekarang. Nggak harus ketemu secara fisik. Tapi soul-nya nyambung, hatinya nyambung. Oke, saya menyapa itu aja. Bu Herlina ditonton ulang ya. Karena ini pondasi banget. Silakan yang lain. Bang Dame mau tanya lagi dong. Tanyanya tapi terputus-putus sama terkelompok-kelompok gitu nih. Misalnya tadi ya ada bahwa Dajjal yang zaman sekarang adalah ini nih media-media seperti ini yang kita alami sekarang. Kalau saya dulu waktu kecil yang saya bayangkan nanti kalau mau kiamat ada Dajjal. Dajjal itu adalah kayak raksasa besar menakutkan, dia mau makan kita gitu, jelek gitu ya. Serem dan membahayakan, akan mengajak kita kepada hal-hal yang negatif supaya kita nggak masuk ke surga, masuk ke neraka. Nah, yang tadi Bang Dame bilang kan bahwa sekarang Dajjal itu bukan begitu ya. Ini media-media kita, ini medsos-medsos ini adalah Dajjal yang nggak kelihatan. Nah, itu Bang Dame. Nah, yang seperti ini apa namanya? Susah nih mau bertanyanya yang mana. Sudah saya dapat. Sudah, saya dapat punya. Silakan. Makasih Bu Rianti. Waktu saya kecil juga Bu Rianti,
guru-guru di sekolah sudah memberikan dogma ini. Karena ini dari Nabi. Tapi bayangin 1500 tahun yang lalu, Nabi kan harus memberikan satu penggambaran, Bu. Badannya besar, matanya satu di sini. Nah, sama seperti kita lagi TK, SD, Bu. Ya perumpamaannya itu harus sesuai kadar kita, Bu. Saya kalau sama Arif itu saya ngomong, dia juga paham, malah dia ngajarin saya. Pak, ada namanya Big Other namanya. Kalau Ibu nonton di YouTube, di Dialog Positif, the real, the imaginary self, the symbol. Ibu tonton tuh berkali-kali, itu bagus sekali. Nah, ada orang baru lulus sekolah, Bu. Biasanya lingkungan nanya tuh, kapan kerjanya? Begitu kerja 2 tahun, kapan kawinnya? Sebel kan ditanyain begitu? Iya. Begitu kawin, kapan punya anak? Itu namanya sistem sosial. Disebut kalau Arif bilang, Big Other. Sosok yang gede yang mendikte kita. Kalau nggak ikut arisan, nggak enak. Jadi kayak ada sosok yang gede yang mengatur-ngatur kita, Bu. Nah, kurang besar apa, Bu? Kapitalisme ini, Bu. Ngatur-ngatur kita. Google, TikTok. TikTok itu kurang gede apa, Bu, sekarang mengatur kita? Jadi itu penggambaran, dia gede banget, Bu. Kenapa disebut mata satu? Karena dia robot, Bu. Ya udah kita gunakan aja, Bu. Jangan terpengaruh. Makanya yang bisa menyelamatkan kita dari sosok tanda petik Dajjal itu 2 sosok. Isa Al-Masih, Mahdi. Saya suka memaknai itu. Isa Al-Masih itu simbol true love. Karena zaman sekarang tipu-tipu cinta itu gampang banget nggak? Gampang sekali. Ada juga Mahdi itu simbol dari true knowledge. Demon of fear itu nggak bisa lagi tangguh. Orang kalau ditakut-takutin, dogma nggak bisa lagi. Akhirnya anak-anak belajar agama bukan kayak agama yang umum lagi. Stoik. Stoik. Karena dia lebih relevan. Sebagian lagi asik Buddha. Membawa kedamaian. Oleh karena itu, kalau saya pribadi, Islam itu membawa kedamaian. Ripat. Matang intelijennya. Bukankah diskusi kita ini dari referensi Islam itu? Secara intelektual itu. Ya, matang. Jadi Bu Rianti, imajinasi saya juga kecil. Kiamatnya itu kiamat itu juga maknanya ada 2 yang umum. Kehancuran sekaligus awakening, kebangkitan. Tadi kan Bu Ninil yang mimpi tadi. Yang tadi Bu Ninil yang mimpi itu. Ini ya. Dalam mimpi itu ketika Bu Ninil tadi dikejar-kejar perampok. Kan berakhir mimpinya kan? Iya. Hancur dunia mimpinya. Saat yang sama bangkit Bu Ninil yang satunya. Jadi ibu-ibu sekalian, kenapa kiamat itu salah satu rukun iman? Jangan nunggu kiamat yang nggak jelas itu. Dari dulu Nabi bilang kiamat sudah dekat. Itu bukan time. Bukan tanggal berapa. 2012 kiamat. Propaganda Hollywood. Bukan begitu. Kiamat itu ketika yang ada hanya Allah. Ketika sadar yang real hanya dia. That's kiamat kubro. Jadi Bang Dame kita bisa dong ya, atau enggak gini, bagaimana caranya sih supaya kita juga bisa terbangun sebelum mati dikubur di tanah kusir gitu. Ini nih yang kita lakukan ini Bu. Yang kita lakukan sekarang kan Ya, dicicil Bu kesadaran, ya. biar bangun.
Iya. Biar bangun, biar sadar kita bahwa ini ilmunya. Iya. Sekarang kan Bu Yani, kalau ibu kesal sama orang, namanya kan dendam kan? Iya. Versi beratnya namanya dendam. Anak-anaknya ada namanya benci, cemburu, dengki. Sekarang masih mau nggak begitu? Nggak mau dong. Nggak mau, rugi. Bodoh kan? Bodoh, rugi. Itu stupid rangkap 10 itu. 10 tahun kok dendam. Itu bodoh itu. Mau dia tahajud 100 kali nggak sembuh itu. Rugi. Sadar aja. Dendam itu pikiran saya kok. Terus ngomong lagi ke saya. Abang nggak tahu saya disakitin. Itu kamu udah belajar belum dari situ? Sampai kapanpun kamu akan ketemu situasi itu. Nggak mau lagi dia nanya sama saya. Nggak mau bangun? Nggak mau bangun. Dia senang drama Korea hidupnya. Iya. Saya suka juga nonton drama Korea. Memang dunia ini serunya di situ. Dan itu nggak bisa dihapusin. Biar aja begitu, Bu. Cuman kita yang sudah mulai belajar begini, saya nggak mau ya di situ terus. Ngapain? Ngapain, iya. Ada orang 30 tahun, 25 tahun, dramanya itu lagi. Nggak capek. Tapi susah keluar kok. Siapa yang bilang susah? Orangnya nggak ada di sini. Kamu belum sadar diri aja. Jadi apa yang datang, apa yang terjadi pada kita itu, perasaan atau segala macam, itu cerminan daripada kita sendiri ya. Di awal kan saya udah kasih tahu istilah self inquiry, ikro, standing as awareness. Kenapa kita takbir begini? Allah. Belajar dalam hidup ini kita juga harus surrender pada, ya kita mudah-mudahan kita udah kenal Allahu Akbar. Ruku kan hati. Nah setiap hari kita belajar, oh itu ada nama Tuhan ini, saya dapat ini. Itu lama-lama nanti kita menyaksikan taman surga sebelum tubuh ini berakhir. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ketenangan di dunia ini juga kita bisa raih ketenangan hidup. Bahkan Bu Yani, you are peace itself. Kamu adalah ketenangannya. Yang penting itu tulus ya, tulus, rendah hati dan jujur. Itu sikapnya ya, modalnya. Sikap modalnya. Ini ada di chat ya, Bang Dame ada di chat. Bang Dame saat ini nih penduduk dunia berjumlah 8 miliar. Berarti ada 8 miliar ruhnya, dan ruhnya Allah sama sebangun persis semua. Bukankah demikian, Ustadz? Nah, bisakah kita katakan ruh kita itulah self realization, murni diri kita? Begitu. Nah, gini Bu, saya kasih analogi. Sebelum laptop saya ini saya nyalain, yang ada gambar kosong kan? Itu kita sebut satu, betul? Satu layar screen. Ya. Nggak ada dua, satu layar screen. Begitu saya nyalain laptop, ada zoom, ada 66 gambar. Ada 66 layar nggak? Nggak, satu. Satu, udah. Nah, itu karena kita masih menjadi separate self. Kalau kita melihat dari sudut pandang layar, satu layar kok. Di sini ada gambar Bu Rianti, Bu Ninil, si A, si B. Itu tetap layar yang sama. Jadi tergantung daripada sudut pandang. Nah, Ibu nih, Bu Yani, si cemburu, si marah, si kesal, itu dalam satu diri nggak? Satu diri? Yes, sudah. Ibu punya banyak personality. Kalau kita tidak pulas, kita meditasi. Sebetulnya nih Bu, kalau kita meditasi mendalam,
Seluruh semester ada di dalam. Kenapa kita belum bisa menyadari itu secara intens? Karena kita belum menyadari diri personal. Kita masih jadi diri personal. Kita masih jadi ego. Nah, itulah perjalanan kita untuk pulang. Jadi kalau ada masih berpikir roh itu banyak, itu begitu. Makanya saya kasih analogi yang mudah ini, yang semua kita tahu. Kalau ada 500 orang Zoom, kalau layarnya gede, ada 500 gambar. Satu layar tetap. Iya. Bahkan kalau di layar ini ada pocong, tetap layar yang sama. Makanya jangan terjebak pada penampakan. La ilaha, itu kan ilah-ilah. Inna, la ilaha, inna, la. Barang siapa melapaskan la ilaha illallah saat sakaratul maut, surga. Itu bukan cuma lapas, Bu. Lapasnya sudah jadi anchor untuk sadar gitu, Bu Rianti. Mak di sebelah juga ngomong, marah sama anaknya. La ilaha illallah. Oh, no, ini nokol banget sih. Tapi bukan la ilaha illallah sebagai anchor. Nah, kita nih sudah ratusan kali, ribuan kali la ilaha illallah, la ilaha. Tapi mudah-mudahan dengan ketulusan kerendahan hati Bu Yani, tiba-tiba, oh, itu hakikat la ilaha illallah. Ibu jadi bersiul dalam hidup. Akhirnya jadi nyanyi. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Pandame, satu lagi dong. Ya, silakan. Yang tadi anchor itu loh. Kalau begitu, kan tadi setiap itu harus ada anchornya. Nggak usah pakai anchor yang banyak. Bu Rianti, anchornya satu aja. Ya. Bu Rianti, ya. Ibu lebih suka kata anchor atau ayat? Karena ayat itu bahasa Arab, bahasa Quran. Ayat itu artinya sign. Bertanda kan? Sign, ayat-ayat Allah. Sign of God. Jadi yang saya maksud anchor itu adalah simbol. Ibu yang mana dari lebih suka? Nah, Bu Rianti tadi bilang, berarti nggak perlu banyak dong. Memang nggak perlu banyak, Bu. Kenali anchor yang paling canggih buat Ibu. Kalau Kang Abu suka nyebut saya gini, Bang, self-inquiry ini kayak kunci Inggris buat saya katanya. Tahu kunci Inggris, Bu? Bisa dibuka untuk pintu apapun. Ya. Saya banyak anchor, Bu. Tapi salah satu anchor terdahsyat saya adalah di buku Iqra banyak. Napas sadar. Napas sadar itu anchor. Nggak perlu susah kan? Sadari napas. Di situ nanti kita akan menyadari pikiran, perasaan. Mau lebih dalam lagi, sadari jeda antar napas. Di situ aja Ibu lakukan beberapa kali, Ibu sudah masuk kepada kedamaian. Mutmainnah. Very easy. Kalau mau lebih kuat lagi, sadari sang sadar. Nah, ini di poin ini, Bu. Yang ini nih. Ini, Bu, ya. Ini terakhir. Self-inquiry ini ada 3 kata penting nih. Subjek adalah kesadaran, awareness. Objek itu appearance, apapun yang menampil. Hubungan antara objek dan kesadaran ada namanya perhatian. Attention ini biasanya kita attention pada body, pegal-pegal, mind, aktivitas pikiran, perasaan, pikiran, world, apa yang kita lihat di dunia fisik.
Sebetulnya attention itu kebanyakan orang kan pada objek dulu. Salah satu anchor dasar Bu Rianti adalah attentionnya pada subjek. Nah, mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti kita offline ini Bu, ini kalau kita alami itu udah dahsyat. Tapi anchor dari masing-masing orang lain-lain kan. Pada Bang Dame bisa, boleh. Nggak harus Nah, napas. nggak apa-apa. Hmm. Tapi, ya napas itu semuanya Bu. Oh gitu. Iya, napas itu nggak peduli agamanya manapun, nggak, dia butuh napas. Makanya dalam pengalaman saya pernah sakit, saya menemukan anchor terdahsyat itu napas. Iya, iya. Ustadz boleh Dame. berbagi Ustadz? Baik, Silakan. silakan. Boleh berbagi? Saya dulu ya. Iya, baik, silakan. Kalau saya mungkin anchor-nya sudah beberapa tahun ya, udah 10 tahun ke belakang lah. Itu saya lebih suka ya Latif. Jadi apapun yang terjadi, itu saya lebih mudah kalau saya melafazkan ya Latif. Kadang-kadang ada orang marah-marah, sorry. Itu kalau saya bilang ya Latif itu minimal diri saya itu tenang dulu. Soalnya kalau saya bilang sabar itu buat hati saya tidak kena, Ustaz. Bagaimana tuh? Ya, tidak apa-apa Bu. Yang penting it works. Ya Latif. Kalau guru saya waktu saya ke Amerika, itu saya dikasih Allah. Asma Allah. Allah. Allah gitu ya. Tapi kalau dalam tradisi tarekat, nggak semua dikasih wirid Allah. Biasanya yang dikasih la ilaha illallah. Meskipun kita biasa ngomong Allah, Allah, Allah gitu kan. Iya. Iya. Tapi kan Allah itu ya dalam misi tertentu saya bisa melafazkan itu. Cuman ini kejadiannya jika saya bertemu dengan kejadian yang mengguncangkan pikiran saya, hati saya kacau atau orang ini nggak enak banget dia gitu. Jadi kalau saya melafazkan ya Latif itu merasa tenang diri saya, itu saja. Nggak apa-apa Bu. Kan sebenarnya kan berarti Ibu sudah dikaruniai hakikat di balik asma itu. Iya. Sebenarnya ya Latif itu nama Allah. Iya. Itu kan Ismul Azam. Allah itu. Maha Menampil lembut dan dalam kasih. many name. Banyak nama. Jadi wiridnya Mbak Bu Ninil itu ya Latif wiridnya gitu. Bisa Iya. dijadikan wirid. Kalau kejadian tertentu. Sebetulnya kalau boleh dibilang, Bu Ninil itu anchornya itu wirid. Wirid nama ya Latif. Ada orang itu masak itu anchor loh. Masak. Jangan dikira. Cikir dia bisa dapat kedamaian itu lagi masak gitu. Pelajari aja. Tadi Ibu siapa? Bu, silakan Bu. Bu. Ya, saya Pak Dame. Iya, silakan Bu. Iya. Tadi kan sampai bahwa kemanapun kita melihat berpaling itu wajah Allah ada di sana semua. Jadi sebetulnya itu kan kita menyatu sama Allah ya, pengertian saya seperti itu. Jadi menyatu gitu dalam satu dimensi yang besar gitu seperti itu. Jadi saya kalau mau belajar gitu ya, kalau melihat orang yang jahat lah, yang koruptor lah, yang pencuri segala macam, tetap kita melihatnya bahwa ini ada yang disampaikan oleh Allah gitu pada kita gitu. Jadi kita tetap aja harus tetap berdamai dengan kondisi apapun juga, karena itu adalah pelajaran kita sampai target pelajaran kita gitu. Seperti itu. Ada pesan di balik kejadian itu gitu ya. Tapi bisa begini juga Ibu. I don't mind. Paham nggak Bu? Kalau ada fenomena begitu, I don't mind. Ya. Banyak kan yang perlu kita perhatiin gitu, masa itu terjadi objek perhatian kita. Bukan I don't care ya. Jadi, nah makanya perlu kita
kenali Bu, experience yang di pikiran kita ini harus kita, itu semua namanya diri personal Bu. Itu semua menampakkan ilusi, kencang memang. Ya, kalau saham lagi jatuh bagi mereka yang pengusaha itu ribet itu. Kalau mau reshuffle kabinet itu menteri-menteri ribet itu. Jadi masing-masing orang punya ilahnya sendiri, ilah-ilahnya sendiri. Kenali Bu, yang membuat kita itu sampai dengan mudah kepada nama Allah, ketenangan itu sendiri. Ya. Kasih Pak. Mudah-mudahan ya Bu ya, kajian-kajian kita yang dilaksanakan Khairun Nisa ini ya, kajian rutin Senin, ini betul-betul semakin hari, semakin sering, semakin Ibu makin jejak Bu. Jangan terjebak cuma pada apa ya, ritual-ritualnya saja dan lain-lain. Ya. Saya terus terang kalau objek ya. Iya. Di mana-mana kalau saya diajak ngomong ini udah langsung kasih aja. Meskipun saya tahu Tuhan nanti yang akan membangunkan dia. Ya. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Ya, Bu Rianti, terima kasih pertanyaannya Bu Rianti. Ya, sama-sama. Yang biru. Bang Name di penghujungnya Bang Name ini mohon itu biasa Bang Name mohon memimpin doa ya. Kita harapkan doanya Bang Name ini mabrur nih. Maksudnya bisa dijabah semuanya, doa-doa semua lah ya. Maksudnya tapi dipimpin oleh Bang Name gitu. Mohon kita supaya Korinisa tetap istiqomah, amanah dan juga ibu-ibu semua sehat semuanya dan lainnya. Silakan Bang Name. Ibu ya nih, baik kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang maha dekat, yang hadir saat ini, yang menyaksikan kami sedang belajar, berkumpul di sini. Berkahilah hati kami pagi ini ya Allah. Engkau yang membuka hati kami ya Allah. Kami berserah diri kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Salawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Semoga kami terhubung dengannya. Terhubung denganmu ya Allah. Semoga siapapun yang hadir di sini diberikan keberkahan. Dimudahkan untuk mengenalmu ya Allah. Dipertemukan dengan jamaah yang satu frekuensi. Dipertemukan dengan guru, sahabat spiritual yang bijaksana. Yang bisa sama-sama mengenal diri. Sehingga mengenalmu ya Allah. Ya Allah, syariat Islam yang kami hayati, yang kami jalani. Semoga kami bisa semakin menjalaninya. Semakin bisa menghayatinya. Semakin bisa bermanfaat buat keluarga dan buat masyarakat. Rabbana hablana min azwatina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dame, Bang Dame, ilmunya. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih Bu Hedi semuanya. Bu Yanti. Jazakumullah khair kasiron kepada Bang Dame. Hanya Allah. Terima kasih Mbak Yanti. Makasih Emma, makasih Mas. Hadirnya. Ya, makasih. Ya. Semoga Ustadz Bang Dame ya selalu sehat dan sukses. Amin. Semuanya sehat ya. Amin. Makasih banyak Pak. Ya. Semuanya teman-teman makasih hadirnya. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Dame. Amin.